TikTok. Oke. Jadi YouTuber gaming dan jadi live streamer gaming menjadi profesi paling diminati di zaman ini karena pendapatannya yang sangat luar biasa. Nah, buat kalian yang pengen jadi YouTuber gaming dan live streamer gaming tapi terkendala budget, gua saranin kalian menggunakan produk gua yaitu Beehive. Beehive adalah peralatan wajib untuk YouTuber gaming mobile seperti PUBG Mobile, Free Fire, Mobile Legends, dan game mobile lainnya. Selain murah, kualitas yang dihasilkan gak kalah dengan yang jutaan. Sudah terbukti banyaknya yang pakai Beehive sekarang mereka jadi live streamer profesional cuy. Dan yang lebih edan lagi, penggunaannya dan instalasinya yang sangat gampang karena gua udah banyak bikin tutorialnya di YouTube. So tunggu apa lagi, langsung check out Beehive di link deskripsi di bawah. Beehive from Indonesian streamer. Oke, memang nggak dipungkiri nih, kalau misalkan aksen RGB itu masih selalu hits di dunia gaming ataupun di dunia live streaming. Karena no RGB, no party, no gaming cuy. Meskipun gue udah pernah bilang kalau misalkan lu terlalu banyak RGB itu jatuhnya alay gitu kan. Tapi nggak tahu, gue suka banget dengan RGB cuy ya kan. Hampir semua kamar baru gue itu sekarang aksennya masih selalu RGB. Karena gue pernah bikin konten perbandingan di mana gue bikin room studio untuk room live streaming ataupun room gaming buat anak gue. Itu aksennya wow, tapi peminatnya kurang. Tapi begitu gue ngeposting RGB masih rame. Berarti tandanya kan semakin alay semakin laku gitu cuy. Oke, di sini gue punya sesuatu yang menarik buat kalian yang masih suka RGB party. Lo tau kan sendiri kalau gue itu punya produk yang namanya Beehive. Beehive itu adalah simbolnya from Indonesian streamer gitu, yang dimana ya itu didedikasikan untuk streamer dan dibuat oleh streamer. Kali ini gue punya suatu ide yang dimana kalau misalkan kita harus membudayakan yang namanya RGB cuy. Nah, Beehive juga punya suatu cita-cita kalau misalkan Beehive itu tidak hanya sekedar untuk peralatan gaming konvensional seperti keyboard, mouse ataupun kayak gimana, tapi dia pun harus punya suatu lifestyle yang dimana si lifestyle-nya itu bisa diduplikasikan oleh kalian semua. Jadi gua tuh sebagai pelopornya gitu. Lu bisa lihat sendiri di belakang gua sekarang sudah ada RGB light stick yang dimana ini selalu jadi pertanyaan di 3 video terakhir gua gitu. Kalau gua selalu menggunakan RGB stick, bang itu RGB light sticknya mereknya apa? Nah ini gua kasih spoiler ya sedikit kan kemarin itu, kalau misalkan Beehive bakal ngeluarin RGB light stick. RGB light stick ini harganya pasti murah banget. So oke, kita akan langsung aja mendatangkan si RGB light sticknya ini. Nah sekarang udah di depan gua. Ini dia. Dah, RGB light stick dari Beehive yaitu adalah Beehive Hit the Like. So oke, jadi alhamdulillah banget nih gua bisa meluncurkan yang namanya RGB light stick dari Beehive, yaitu adalah Beehive Hit the Like nih. Karena apa ini, Beehive ini selalu mengeluarkan barang-barang yang non konvensional seperti produk-produk gaming lainnya. Bang, keyboard dulu lah, mouse dulu lah. Oh enggak, sorry banget ya kan. Kalau Beehive itu sekarang sudah menjelajah ke dunia lifestyle gamingnya. Jadi peralatan-peralatan yang dibutuhkan buat gaming itu tidak hanya sekedar peralatan keyboard dan mouse saja. Keyboard dan mouse memang ada lah di brand sana. Tapi nih hal-hal yang kecil seperti gini RGB untuk mempercantik ruangan kalian ataupun untuk lebih lagi menarik viewers kalian. Biar viewers kalian, wih keren banget tuh bang Roland gamingnya kan, RGB light sticknya pakai apa? Nah kayak gitu cuy. So oke, jadi kita langsung bahas aja produk terbaru dari Beehive ini, yaitu adalah Beehive Hit the Like dengan versi Saber cuy. Kita akan langsung aja lihat dari desain kemasannya dulu yang sangat menarik banget. Karena gue terima kasih banget untuk editor gue si Bang Jaka yang sudah mendesain sekeren ini, gila keren banget ya. Hit the Like dengan aksen-aksen seperti game-game cyberpunk, futuristik banget. Nah di depan ini ada tulisannya Hit the Like Saber, lalu ada seperti abstrak robotik, terus juga ada futuristik kayak gitu. Dan ini ukuran dusnya lumayan agak gede juga, so jadi sayang banget nih kalau misalkan kalian buang, kalian wajib nih pajang. Kita akan langsung aja buka di dalam kemasannya dan kita akan bahas langsung what's in the box Beehive Hit the Like Saber cuy. Oke, yang pertama begitu kita buka, kita akan mendapatkan suatu styrofoam di sini yang mengcover. Jadi kalau misalkan kalian mau kirim ke mana-mana aja, ini super aman banget. Dan juga kita akan mendapatkan softcase dari si Hit the Like Saber-nya ini, ya cuy ya. Lalu kita akan mendapatkan yang unik di sini tuh ada suatu remote. Yang dimana kalau misalkan si remote ini tuh kalian bisa gunakan secara portable. Jadi kalian nggak harus yang mencet-mencet datang ya
mau mencetnya tinggal pakai remote. Nah, ini tahun 2022 ya, udah serba wireless, serba canggih. Lalu kalian pernah mendapatkan kabel USB Type-C yang dimana berarti ini untuk pengecasannya bisa sangat cepet banget ya cuy ya, dan juga baterainya udah pasti nanti bakalan awet yang nanti bakal gua bahas di experience si produknya. Lalu kalian akan mendapatkan stiker dan juga dapat kartu garansinya, dan juga yang udah pasti unit Hit the Lightsaber yang sudah di cover sama si soft case-nya ini. Begitu kita buka soft case-nya, kita akan mendapatkan seperti sebuah pedang saber dari Star Wars yang ini gua kasih nama adalah Hit the Lightsaber cuy. So oke. Nah, udah lebih sekitaran 2 bulan gua menggunakan si Hit the Lightsaber ini, dan gue sangat terbantu banget dalam pembuatan video-video gua ini. Jadi sebelum gua mengeluarkan suatu produk itu gua memang harus coba dulu cuy. Nggak bisa sembarangan ngeluarin produk, gua harus bisa bereksperimen sendiri dengan produk itu, gua harus bisa menikmatinya. So oke, jadi inilah Hit the Lightsaber yang akan gua bahas dulu dari build quality dan dari desain si produknya. Yang pertama, lo bisa lihat dari desainnya sendiri, dia memang tidak jauh konsepnya dari yang namanya saber, yaitu artinya pedang ya. Pedang saber itu pedang dari mana? Star Wars. Sabernya itu bukan saber Mobile Legends. Ya memang sih saber Mobile Legends bawa pedang juga sih, tapi ya memang saber itu dari Star Wars. Jadi saya kasih tahu anak-anak sekarang tuh nonton Star Wars. Gua juga nggak tahu sih. Gua nggak tahu Taunya Star Wars itu yang collab sama Mobile Legends itu ada si Alucard yang bawa pedang ini. Nah, jadi buat kalian para pengguna Alucard itu wajib punya ini, cuy ya. Oke, jadi bentuknya seperti desain ini, tapi banyak yang ngomong juga kayak orang tukang parkiran gitu. Enggak juga sih, mah tukang parkiran pakai yang begini nggak mungkin ya kan. Nah, jadi untuk desainnya pedang, terus juga di sini ada LED-nya yang apa namanya itu ada indikatornya kayak misalkan baterainya, mode yang kalian pakai, intensitas cahayanya. Terus juga di sini juga ada tombol-tombolnya, ada 5 tombol, ada tombol menu, ada tombol S, di sini ada tombol power, dan ada up and down atau volume up buat ninggiin ataupun ngurangin plus dan minusnya. Nah, di bawahnya ini pun juga ada support tripod ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen pajang di tripod kayak gini, mau ngeganti ring light kalian, itu bisa banget. Nah, di belakangnya ada tulisannya RGB light stick nih, RGB light stick misalnya ini, di covernya hitam. Lalu di bagian LED-nya yang paling pentingnya dia ini sudah di frosted, yang dimana nih intensitas cahaya itu bisa sangat soft banget cuy. Jadi kalau misalkan kalian dipakai buat kayak main light, kayak buat dipakai ngeganti ring light, ini masih aman banget buat muka kalian, nggak akan terlalu main cerang, nggak akan terlalu hinyai gitu coy. Untuk si frosted ini pun juga untuk penghantaran RGB-nya pun juga bisa sangat oke banget, bisa sangat super soft banget coy. So oke, selanjutnya masalah build quality-nya bagaimana nih? Nah, untuk masalah build quality-nya di sini hampir semua dominannya ini dari si plastik ya. Tadi untuk dari si kacanya ini, dia ini masih plastik juga yang sudah di frosted. Jadi memang dia ini agak sedikit ringan dan agak berat di bagian si gagang pedangnya ini, karena dia ini ada built-in baterainya cuy, dan baterainya menurut gua akan sangat awet banget. Cuma kalau misalkan kalian dipakai buat live streaming berjam-jam, tetap harus sambil dicas. So nggak bisa masalah sih kalau misalkan kalian pengen sambil dicas pun ini masih tetap aman aja. Cuma tetap kalau penggunaan overcharge bisa menyebabkan baterainya drop cuy. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tutorial gimana cara penggunaan si Behave Hit the Lightsaber ini. Gimana pengoptimalannya untuk masalah warna dan mode-mode yang kalian pilih. So oke, tadi gue bilang juga di sini dia memiliki 5 tombol, yaitu ada menu ataupun mode. Di sini pun juga ada select, tombol power, dan ada untuk meningkatin dan juga untuk mengurangi. Sekarang kita akan coba nyalain dulu di tombol powernya ini. Nah, kita pencet aja dulu. Di sini tulisannya welcome. Nah, ini mode yang pertama ini kita masuk ke dalam mode RGB ya. Nah, ini mode RGB-nya yang gua pakai di sini warnanya merah. Di sini ada tulisannya RGB yang artinya red, green, blue. Nah, di sini kalian pemilihannya secara manual. Jika kalian ingin menggunakan yang mode warna merah, berarti warna merah intensitasnya harus lebih tinggi. Kalau misalkan kalian pengen menggunakan yang green atau itu intensitasnya langsung lebih tinggi juga. Jadi misalkan kalian menggunakan yang merah nih, berarti tulisan G dan B-nya itu harus di 0% semua. Jadi si R-nya harus yang lebih tinggi, kayak gitu. Begitu pula sebaliknya, misalkan kalian pengen menggunakan blue-nya harus lebih ditinggiin, yang lainnya harus kosong. Tapi kalau misalnya juga combine warna, contohnya nih, misalkan gua pengen combine jadi warnanya ungu, dia tuh antara red dan blue berarti ya. Jadi si blue-nya kita coba naikin. Kita langsung pencet yang S ya, pencet yang S, nanti sampai turunnya ke bawah ke blue, tinggal naikin. Nah, ini warnanya jadi ungu. Sekarang kita akan ngetes untuk warna RGB-nya ini ya. Coba dimatikan ini, kita lihat. Keren parah. Ini keren parah banget ya kan. Warna kalian akan super misterius seperti begini cuy. Keren banget ya. Ini ya. Oh, TikTok. Sekali lagi.
Oke, kita akan ganti sekarang dikurangin ya. Jadi warnanya cukup warna merah. Sorry. Kita akan ganti sekarang warnanya biru. Nah, biasanya rata-rata kalau di dalam kamera itu birunya agak sedikit kurang gimana. Sekarang kita akan coba naikin bluenya sampai dengan 100% ya, blue sampai 100%, naikin. Nah, kita select si rednya kita turunin ya. Ini memang agak sedikit capek, cuman harus sabar ya cuy ya. Bisa sih pakai remote-nya, nanti gua kasih tutorialnya di remote-nya. Nah, ini untuk bluenya, di bluenya ini 96%, rednya di 0%. Ya, jadi ini warnanya pure warna biru semua. Nah, gimana nih? Keren kan? Keren warna ya kan. Nah, sekarang ini tadi mode RGB-nya cuy. Nah, sekarang kita akan pindah modenya. Jadi kita pencet mode yang lainnya. Nah, ini adalah mode yang dimana bisa dibilang ada 4 mode ya. Ada 5 mode di sini. 5 mode yang dimana semua ada satu RGB, satu untuk kebutuhan fotografi, satu untuk kebutuhan videografi, dan juga ada mode-mode lain. Ini modenya seperti mode kayak buat ngegantiin scene yang lain. Jadi di sini tuh ada logonya seperti logo rumah ya, ataupun bisa dibilang ini sebagai cahaya alami dari luar gitu. Nah, di sini pun intensitasnya bisa kalian kurangin, bisa kalian tambahin gitu ya. Oke, di select. Nah, ini mode, tadi kita ganti dulu modenya, tadi balik lagi. Nah, ini kita pindah ke kurangin. Nah, ini mode Tone Sharon yang dimana apa gitulah artinya ya. Terus juga ada mode lampu pijar yang di atas. Terus juga di sini ada lampu. Jadi di sini tuh ada cloudy. Terus juga ada lampu yang pijar di atas, ada juga lampu apa namanya kayak ngegantiin lampu sorot kayak gitu cuy. Terus ya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 mode untuk pencahayaan warna natural ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen ganti ring light ataupun kalian pengen jadiin ini sebagai lampu utama, ini bisa banget. So, oke, kita akan ganti ke mode lainnya. Nah, di sini ada mode juga kayak buat videografi yang dimana dia mengandalkan Kelvin. Jadi Kelvinnya itu di antara 3000 sampai dengan 5600. So, jadi kita akan set misalkan ini 3000 Kelvin. Nah, kita akan coba naikin si Kelvinnya sampai berapa maksimal. Oke, 6000, sorry. Ya, jadi bisa 6000, berarti semakin 6000 semakin warnanya putih. Jadi kalau misalkan kalian pengen buat videografi itu memang rata-rata penggunanya di 5800. 5800, 5600 sampai dengan 6000 biar si warna putihnya itu semakin natural kayak gini ya. Nah, ini kita tinggal di select lagi, untuk intensitasnya pun kita bisa kurangin, bisa tinggiin, bisa dikurangin. Jadi Kelvinnya di 6000, intensitasnya kita kurangin. Nah, jadi semakin kayak gini, tapi kita bisa tambahin. Oke, ini untuk mode yang kedua untuk kayak kebutuhan videografi ataupun fotografi. Selanjutnya kita akan masuk ke mode selanjutnya. Ini ada kayak mode apa ya bahasanya tuh kayak mode sirine gitu cuy. Kayak mode party lah bahasanya. Jadi ini kayak misalkan lu di sini ada logo-logonya kayak gimana. Misalkan nih kayak lu lagi di pantai gitu kan. Terus ini kayak logo mode Natal juga ada di sini kan. Terus juga ada mode lagi romantis juga ada dan banyak banget lah. Ada mode ulang tahun juga kayak mengganti lilin gitu kan. Ini pun juga bisa. Oke, selanjutnya mode wave. Nah, ini dia si mode wave. Jadi kalau misalkan kalian yang RGB-nya sudah kentara banget ya, yang suka RGB-nya bener-bener udah, itu pasti suka banget yang namanya mode wave kayak gini. Jadi lu tinggal pajang di kamar kalian satu, ini bisa-bisa sangat luar biasa banget coy ya. So, oke, kalau mode selanjutnya masih balik lagi ke RGB. Jadi total ada 5 mode yang bisa kalian kreasikan. Jadi si RGB select stick itu benar-benar bisa sangat di styling banget. Kita coba nyalain dulu sebentar. Ini nyobain lagi ya. Nah, ini kalau misalnya kita nyalain, kita matiin dulu si RGB-nya. Jadi ya sekarang ini semenjak adanya si TikTok itu tuh memang mode-mode lampu-lampu kayak gini tuh bisa sangat membantu banget buat kalian berkreasi. So, oke, tadi gua ngebahas untuk masalah mode manual yang kita kotak-katik langsung di dalam si RGB lightstick ini. Jangan lupa kalau misalkan si RGB lightstick ini memiliki remote yang dimana ini bisa mempermudah hidup kalian coy ya. So, di sini untuk penggunaan remote-nya pun juga sama. Di sini ada mode, ada RGB-nya, dan juga ada plus dan minusnya. Ya memang tidak akan sekompleks yang ada dalam RGB Lightstick, cuma ini sedikit membantu. Contohnya kalian pengen mengganti mode kalian nih. Set. Nah, ini kan satu remote. Satu remote misalnya kalian beli 3 RGB langsung nih, ya 3 RGB Lightstick langsung. Ini bisa semuanya bersamaan bergantian. No, kayak gitu cuy. Keren parah kan? Pindahin lagi. Pindahin lagi. Pindahin lagi. Semuanya berganti secara bersamaan cuy. Jadi kalau misalkan kalian punya RGB Lightstick ini 2-3 unit, semuanya ini bisa kerubah langsung tuh. Keren parah kan? Keren parah. Nah, itu pun kali tes cahayanya bisa kalian kurangin di sini. RGB-nya pun juga kalian bisa rubah di sini semua. Nah, RGB itu kayak buat nge-mode select-nya ya. Oke, kita akan balikin dulu mode pertamanya. Nah, jadi kalian bakal simple banget. Misalkan kalian lagi live streaming kan nggak mungkin kalian kotak-kotak kalian tinggal langsung klik mode aja gini dan semuanya langsung berubah.
kayak gitu. So jadi belinya jangan 1, 3, 4 langsung. Jadi biar semakin mewah, semakin RGB, semakin party, begitu cuy ya. So, oke, sekarang kita masuk ke dalam si experience produk RGB Lightstick Hit the Light Saber ini cuy, ya kan? Nah, di sini experience produk saat gua menggunakan RGB Lightstick ini bener-bener sangat ngebantu banget. Apalagi gua tahu banget hukum suatu cahaya dalam suatu videografi ataupun fotografi gitu cuy, itu sangat penting banget. Jadi mau sebagus apapun kamera kalian, itu kalau misalkan pencahayaannya kurang ataupun kurang menarik, ya kalian gambarnya kurang menarik. Lo bayangin aja kalau misalkan video ini tidak tanpa menggunakan RGB Lightstick ini, tanpa menggunakan cahaya yang baik, video ini tuh bakalan kurang banget. Lalu juga experience di saat gua menggunakan si RGB Lightstick ini dipakai untuk pengganti ring light gua itu jauh lebih smooth banget cuy. Misalkan di saat gua menggunakan ring light, itu cahayanya tidak bisa terlalu soft, tidak terlalu enak banget. Tapi saat gua menggunakan Hit the Light ini plus juga dengan webcam dari CB Half, itu kualitas gambarnya bisa sangat oke banget. Nah, sangat kebantu banget juga. Belum lagi ya, kalian bisa menambahkan viewers kalian dan makan banyak yang nanya, "Bang, bagus Bang RGB Lightstick-nya Bang, beli di mana itu Bang?" Kayak gitu cuy ya. So, oke, soalnya di sini gua ada sedikit cuplikan sinematik B-roll yang dimana gua bereksperimen untuk penggunaan footage videografi atau fotografi di saat gua menggunakan ini. Hasilnya ada di scenes berikut ini cuy. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulannya. Kira-kira gimana, recommended gak sih CB Half Hit the Light Saber ini? Jelas banget, gue sangat merekomendasikannya. Pertama, ya, rekomendasi pertama itu adalah pasar Indonesia itu pengen selalu yang serba murah. Ini harganya gue bandrol bisa sangat murah banget dan bisa sangat bersaing. Lu tinggal cari aja di marketplace untuk RGB Lightstick ini yang harganya lebih murah dari itu gak ada cuy. Ini RGB Hit the Light Saber ini udah yang paling murah. Rata-rata itu harganya dibanderol di atas 500 ke atas dan gue bisa bandrol ini 500.000 ke bawah. So langsung buru aja, bisa keburu kehabisan, langsung check out sekarang ya. Karena ya sudah pasti itu barang Saber ini tuh bisa sangat jadi favorit gitu, langsung di check out ya. Bisa menjadi sangat rekomendasi lagi ya karena kalian akan memiliki suatu kreasi penting dalam dunia gaming dan live streaming. Jadi nggak cuma begitu-begitu aja ya. Memang banyak gitu ya, misalkan RGB yang di luar sana kayak lampu-lampu gemerlap, itu lampu-lampu yang stick 35 ribuan, tapi ITC saya tidak akan masuk ke dalam kamera. Gue udah pernah coba sendiri cuy. Ini semua based on pengalaman gue. Sebelum gue bisa seperti ini tuh gue memodifikasi lampu RGB gue sendiri menggunakan kertas wajit gitu yang ada warna merah biru kayak gitu, pakai kertas jilid. Gue juga beli RGB Lightstick yang bukan Lightstick tapi RGB apa itu yang kayak buat akuarium kayak gitu. Tapi white balance-nya itu nggak masuk ke dalam si suatu cahaya kamera cuy. Nah, salah satu alternatifnya sekarang lu bisa menggunakan ataupun bisa lu punya si RGB Lightstick B Half Saber ini untuk kebutuhan live streaming ataupun gaya-gayaan lu sendiri. Kehidupan lifestyle itu nomor 1, bener kan? Oke, jadi kesimpulannya recommended banget dan harganya bisa sangat murah banget. So, oke, mungkin saja untuk video dari gua dan jangan lupa dan kesempatan pada waktunya. Hormati gurumu, saya temanmu, itulah Tanya Komu Budiman. See you next video. Bye-bye.